Pak Ganjar Pranowo akhirnya bertekuk lutut untuk mengakui bahwa panggung debat Cawapres 2024 milik Mas Gibran Rakabuming Raka. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Debat Cawapres 2024 bahkan hingga hari ini masih hangat menjadi perbincangan publik. Ada banyak hal yang menarik menurut saya dari debat Cawapres 2024. Salah satunya adalah 4-5 hari berturut-turut kalau kita mengetik pencarian di YouTube debat Capres, itu yang keluar debat Cawapres semua. Apa yang membuat debat Cawapres begitu istimewa? Apa yang membuat debat Cawapres begitu fenomenal? Bahkan ketika kita mengetik pencarian Capres, justru yang muncul adalah debat Cawapres. Jadi debat Cawapres membuat pamor debat Capres nyaris hilang, tenggelam. Saya rasa saudara-saudara akan sepakat dengan saya bahwa yang membuat debat Cawapres 2024 begitu istimewa, begitu fenomenal adalah Mas Gibran Rakabuming Raka. Meskipun ada beberapa pihak yang mencoba mengkritisi, meskipun ada beberapa pihak yang mencoba mencari-cari kesalahan dan kekurangan Mas Gibran Rakabuming Raka, tapi fakta bicara bahwa debat Cawapres 2024 merupakan panggungnya Mas Gibran Rakabuming Raka. Itulah kenapa saya katakan saya merasa mules ketika ada beberapa pihak yang mencoba membangun opini bahwa Pak Mahfud MD lah yang mengungguli debat Cawapres 2024. Memori saya jadi terbawa ke pertarungan tinju Manny Pacquiao berhadapan dengan Manny Mayweather kira-kira 3 tahun yang lalu, di mana ketika itu kita melihat penampilan Manny Mayweather yang hanya sekali-sekali melepas pukulan yang juga tidak mengenai sasaran dengan baik, kemudian berlari-lari mengelilingi ring tinju. Tetapi pada endingnya kemudian Manny Mayweather yang didaulat sebagai juara. Jadi kalau hari ini kemudian ada legitimasi bahwa Pak Mahfud MD yang mengungguli debat Cawapres 2024, sama seperti Manny Mayweather yang melepaskan pukulan sekali-sekali lalu lari keliling ring tinju dan keluar sebagai juara. Oke. Ada beberapa pihak juga yang memberikan respon positif, ada beberapa pihak yang memuji penampilan Mas Gibran Rakabuming Raka seperti saya. Yang tak kalah menarik menurut saya adalah tanggapan yang datang dari Pak Rocky Gerung terkait earphone yang diduga sebagai alat di mana Mas Gibran Rakabuming Raka itu mendengar bisikan dari pihak lain. Jadi penampilan Mas Gibran itu tidak murni sebagai penampilan pribadi, melainkan beliau mendapatkan bisikan dari pihak lain sehingga beliau terkesan begitu menguasai panggung dan penampilannya terkesan begitu sempurna. Nah, ini kemudian ditanggapi oleh Pak Rocky Gerung. Pak Rocky Gerung mengatakan bahwa pikiran itu datangnya dari isi kepala, bukan dari bisikan earphone gitu ya. Tapi nggak apa-apa, menurut saya kita negara demokrasi di mana setiap warga negara Indonesia berhak untuk berekspresi dan menyatakan pendapatnya. Jadi saya menghargai pendapat Pak Rocky Gerung. Nah, kemudian belakangan ada satu tanggapan yang sangat menarik sekaligus juga menggelitik bagi saya, yaitu tanggapan yang datang dari Pak Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3 dari Partai PDI Perjuangan, di mana Pak Ganjar Pranowo memberi tanggapan bahwa memang
kandidat capres-cawapres itu diberikan 3 mic oleh penyelenggara debat capres-cawapres. Ini persis seperti yang saya katakan, bahwa mic-mic yang digunakan oleh para kandidat, baik itu capres maupun cawapres dalam debatnya, itu disediakan bahkan dipasangi langsung oleh penyelenggara debatnya. Bukan masing-masing memasang untuk diri sendiri, tidak begitu. Nah, kemudian Pak Ganjar Pranowo juga menanggapi terkait apa fungsinya, apa gunanya mic itu, kenapa tidak 1, kenapa harus 3. Nah, Pak Ganjar Pranowo mengatakan, saya nggak tahu apa gunanya. Yang pasti bahwa ketiga mic itu memang disediakan oleh penyelenggara debat, baik itu debat capres maupun debat cawapres. Nah, menurut pemahaman saya, seperti yang sudah saya jelaskan di video saya beberapa hari yang lalu, bahwa itu adalah track, ya, track audio. Jadi, ketika video siaran langsung itu, video live itu diedit, maka orang akan mencari track audio yang paling baik. Nah, itulah kenapa harus ada 3 mic. Nah, 3 mic itu track audionya masing-masing. Itu menurut sepengetahuan saya. Nah, saya mulai menganalisa tanggapan yang datang dari Pak Ganjar Pranowo. Apakah itu merupakan sebuah tanggapan yang murni dan objektif, ataukah Pak Ganjar Pranowo ini hanya sedang caper? Mengingat belakangan beberapa pihak mulai mengakui dengan jujur bahwa panggung debat Cawapres 2024 milik Gibran Rakabuming Raka. Ada yang lebih heboh lagi. Ada beberapa media asing turut menyoroti debat Cawapres 2024 Indonesia. Dan mereka memberi apresiasi luar biasa terhadap Mas Gibran Rakabuming Raka. Wow. Di saat di negara kita sedang panas terjadi pro kontra terkait penampilan Mas Gibran Rakabuming Raka, datanglah apresiasi dari pihak asing. Ada setidaknya 5 media asing yang mengangkat berita terkait debat Cawapres 2024 ini dan memberikan apresiasi terhadap Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan menurut saya, terlepas apapun motivasinya Pak Ganjar Pranowo dalam memberi tanggapan terhadap penampilan Mas Gibran Rakabuming Raka atau terkait debat Cawapres 2024, saya melihat Pak Ganjar Pranowo secara tersirat akhirnya bertekuk lutut untuk mengakui bahwa panggung debat Cawapres 2024 milik Mas Gibran Rakabuming Raka. Mari kita belajar jujur, mari kita belajar objektif, mari kita belajar memandang sesuatu berdasarkan fakta yang terjadi dan berhentilah memutarbalikkan fakta hanya karena keberpihakan kita terhadap pasangan capres-cawapres tertentu. Bagi saya secara pribadi, saya pertegas secara jujur dan objektif, saya mengakui bahwa panggung debat Cawapres 2024 milik Mas Gibran Rakabuming Raka. Itu faktanya dan jangan kita pungkiri itu. Saya Kristianto Yen Oni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI.